Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma salatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala habibina al-mustafa al-mukhtari Muhammad salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala darbihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin amma ba'd. Melanjutkan sisa bahasan kita yang kemarin, dan teruslah bersemangat teman-teman untuk memahami tentang tubuh kita sendiri. Karena nanti kita akan ditanya tentang tubuh kita ini. Tubuh kita akan menua, mau tidak mau, bersamaan dengan perputaran waktu dan perpindahan zaman ke zaman berikutnya. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan banyak sekali materi-materi di alam semesta ini untuk kita jadikan sebagai bekal agar tubuh kita menua dan kita bisa bersyukur kepada Allah karena kita maksimal menjaga tubuh kita ini. Teman-teman yang pernah mengidap penyakit, ingatlah bahwa Allah pernah mengatakan di dalam Al-Quran, apa yang menimpa kalian dari penyakit, dari apapun itu, fabima kasabat aidikum, itu adalah ulah dari tangan kalian. Maka sangat penting kita belajar ini, sampai-sampai Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala pernah berkata dalam kalimat beliau yang sangat indah. Jangan kalian tinggal di satu tempat yang di sana tidak ada alim, tidak ada ustadz, tidak ada kiai, yang kalian bisa tanyakan kepada mereka tentang hukum agama sehingga kalian tidak tersesat. Dan jangan pula kalian tinggal di satu tempat yang di sana tidak ada tabib, tidak ada dokter, tidak ada praktisi, tidak ada penyehat, tidak ada herbalis, yang kalian bisa tanyakan tentang penyakit kalian, tentang kondisi tubuh kalian, sehingga kalian bisa sehat, terhindar dari penyakit, dan kalian bisa sembuh, tersembuhkan dari penyakit yang kalian lakukan. Maka Islam ini akan jaya salah satunya atau salah duanya dengan agama sudah pasti, dan dengan keilmuan tibbun nabawi ini atau keilmuan kesehatan ini, baik dari sisi medis maupun dari sisi kedokteran klasik. Dan tubuh kita teman-teman sekalian Allah sudah setting dengan sedemikian rupa. Ya, ketika Allah mengatakan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia itu fi ahsani taqwim, dengan sebagus-bagusnya, dengan sebaik-baiknya takwim. Kata para ulama tafsir, takwim di sini adalah ahsanu, maaf, tentang al-qamah, yaitu susunan-susunan yang sangat detail, rapi secara organ dan tulang. Sehingga disebutlah manusia secara holistik, di mana manusia memiliki ruh dan manusia memiliki raga. Ketika roh ditiupkan kepada raga, timbullah jiwa, emosi. Saya ulangi lagi, ketika roh itu ditiupkan oleh Allah ke dalam raga manusia yang berada di janin ketika mereka berusia 4 bulan, maka timbullah yang namanya jiwa. Dan jiwa itu bisa baik, bisa buruk, teman-teman sekalian. Sebagaimana Allah mengatakan, jiwa itu cenderung mengajak manusia kepada hal yang buruk. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Di sini disebutkan dengan kalimat la'ammarah. Ya, benar-benar membawa manusia kepada keburukan. Dari hal apa? Dari hal apa saja? Ya, kalau kita dari dunia kesehatan, maka kita berpikir bahwa jiwa kita banyak membawa kita kepada sesuatu yang hanya enak di lidah, tidak enak di organ. Makanya orang-orang dulu tuh makannya gitu-gitu teman-teman sekalian ya. Makan ubi, makan apa namanya itu ya, nasi dengan garam, itu luar biasa itu bagusnya. Ya, dan sekarang kita hanya memahami rasa yang enak di lidah, tetapi kita lupa apa yang ada pada tubuh kita. Ya. Kita melanjutkan apa yang tersisa, dan sedikit saya mengulangi di sini tentang nafsu makan.
Ini beberapa kali juga bertanya tentang nafsu makan yang hilang dan nafsu makan yang terlalu berlebih. Nafsu makan itu teman-teman bisa dikatakan terlalu over nafsu makannya. Orang yang terlalu over nafsu makannya itu tanda panas pada lambung. Panas pada lambung. Bagaimana mengobatinya? Didinginkan. Bagaimana caranya? Ketika tidak bisa dia berpuasa. Jadi nanti, ini kalau kita cerita tentang puasa, saya pernah ditanya mungkin apakah puasa itu bagus. Saya katakan bagus sekali, tetapi bisa tidak bagus ketika kita salah menaruh puasa. Saya sedang sakit nih Kak Hadi misalnya, ya. Teman-teman yang usianya lebih anak-anak pondok misalnya manggilnya kakak. Saya puasa nih supaya saya sehat. Baik, coba lihat lidahnya pucat. Dan ternyata benar setelah beberapa hari puasa malah terkena penyakit GERD. Jadi puasa itu menjadi kesehatan yang paripurna pada orang yang memang dasarnya sehat. Saya ulangi, puasa itu ya adalah menjadi pengobatan pada orang yang dasarnya memang sehat. Ya, coba teman-teman renungkan apa kata Allah di dalam Al-Quran tentang puasa wajib, bukan puasa sunnah. Wa in kuntum marda aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Tentang puasa nih. Kalau kalian sedang sakit, sedang tidak enak badan, atau kalian sedang safar, jangan puasa dulu, ganti puasa di hari lain. Sekarang kita berpuasa, ya, kita berpuasa supaya kita sehat. Saya lagi sakit nih, tapi saya pengen puasa biar sehat. Kebalik. Allah suruh orang yang berpuasa, orang yang sakit untuk berbuka puasa, kita malah puasakan diri kita sendiri. Apa yang terjadi? Sakit. Kita jadi sakit. Padahal Allah mengatakan apa? Allah menginginkan untuk kalian kemudahan. Kalau kalian sedang sakit, makanlah. Kalau kalian sedang safar, makanlah. Ya, makan saja, tidak apa-apa makan. Bahkan Nabi kita mengatakan Allah itu suka kalau keringanannya dilakukan. Ya, kalau kita merasa kuat nih, lagi safar nih, kita merasa kuat banget. Disarankan tetap berbuka. Disarankan tetap berbuka karena Allah suka kalau hambanya mengambil eh, kemudahan-kemudahan darinya. Demikian. Baik, nafsu makan teman-teman sekalian apabila dia berkurang, nafsu makan apabila dia berkurang jadi nggak nafsu makan, maka limpa sedang dalam keadaan dingin atau perut itu sedang dalam keadaan dingin. Ya, bagaimana caranya? Dihangatkan, minum air hangat, ya, atau minum rebusan kurma. Kalau saya sih rebusan kurma, ya. Kemudian ada yang menggunakan temulawak. Kemudian bisa menggunakan madu yang diseduh dengan air hangat. Kemudian makan makanan yang menghangatkan. Sayur itu ditumis, jangan direbus, ditumis, dioseng-oseng. Untuk orang yang nafsu makan tetapi dingin. Tapi kalau dia panas, nafsu makannya terlalu tinggi, makan sayur-sayuran, jangan ditumis. Jangan lagi makan ayam geprek. Maaf, saya jadi sebut merek ya. Atau yang seperti itulah yang pedas-pedas jangan, ya. Maka disarankan oleh para ahli klasik itu makan daging yang direbus, ikan yang direbus. Wah, ini cocok nih. Jadi kita akan selalu, jadi penyakit itu teman-teman hanya ada dua. Coba saya tanya kepada teman-teman deh. Mungkin ada yang mau berbagi. Penyakit itu teman-teman hanya ada dua. Ada yang tahu apa saja penyakit itu? Penyakit hanya ada dua. Baik ya. Penyakit itu hanya ada dua, yaitu Deficient dan excess. ya, defisien dan excess atau bahasa lainnya nanti adalah yin dan yang.
Kalau nggak berlebih, kalau tidak terlalu berlebihan, ya terlalu kekurangan. Sekarang pertanyaan berikutnya, kalau kelebihan, maka konsep terapinya adalah Kurangkan. dikurangkan, dikurangi. Ya, disedasi. Kalau dia kekurangan, maka konsep terapinya adalah Tonifikasi. ditonifikasi, ditambah. Pertanyaan berikutnya, kalau orang kekurangan darah, maka ditambah darahnya. Kalau orang kurus, maka ditambah pola makannya, maaf makannya. Kalau orang kelebihan, caranya dibuang. Caranya bagaimana? Bebas. Kalau lemak, maka berolahraga. Kalau kelebihan darah, maka dibekam, difasdu, dilintah. Ya, seperti itulah ya kira-kira ya. Sebatas itu saja sebenarnya. Tapi nanti permainannya kita perlu pemahaman berikutnya. Insya Allah teman-teman di sini saya rasa juga sudah mulai memahami tentang konsep-konsep sederhana itu. Baik, kemudian feses yang encer ya. Baik. Feses yang encer disertai dengan badan yang kurus tadi dan lidahnya gemuk. Gemuk di lidah itu teman-teman menandakan apa namanya tubuh itu tertumpuk dahak atau cairan. Jadi seperti spon ya teman-teman punya spon ya, spon itu dicemplungkan ke air maka air itu akan berpindah ke spon sehingga spon itu menjadi mekar, menjadi bengkak. Sama dengan daging, kalau direndam di air maka air itu akan masuk kepada daging dan daging itu akan mengembang. Lidah itu juga seperti itu. Maka lidah yang mengembang tetapi dia berwarna pucat, lengket, itu menandakan adanya kekurangan energi pada limpa. Nah, di sini sebuah poin yang bisa kita ambil, kapan kita mengusir penyakit dan kapan kita menguatkan organ agar organ itu mengusir penyakit itu. Contoh di sini misalnya, terjadi defisiensi C limpa. Terjadi defisiensi C limpa. Pertanyaan saya kepada teman-teman semua, di sini kan badannya kurus ya, badannya kurus. Berarti dia harus nambah makan. Baik, pertanyaannya, apakah orang yang badannya kurus ini kita sarankan untuk makan banyak saja, atau kita sarankan juga dia cukup makan plus kita berikan ramuan penguat limpa? Kira-kira jawabannya yang mana? Yang B. Iya, kita sarankan dia makan ditambah jumlah makannya, tetapi kita juga berikan dia ramuan untuk menguatkan limpa. Bagaimana ceritanya? Agar makanan yang dikunyah oleh mulut dan dikoyak oleh lambung itu bisa ditransportasikan dan ditransformasikan oleh limpa ini sehingga makanan tadi benar-benar terserap cairan dan nutrisinya. Ya. Tetapi kalau kita hanya sarankan dia makan, oh kamu harus makan ini, makan itu. Ini ada herbal penggemuk, tetapi limpa atau pabriknya tidak dibenarkan, maka hasilnya kecil. Yang masuk 98% nutrisi positif, yang masuk ke dalam tubuh paling hanya sekitar 10-15%, sisanya terbuang melalui feses. Kenapa? Lemah. Ya, kenapa? Karena si dianya lemah. Tonik limpa, sekarang saya informasikan kepada teman-teman, tonik limpa itu banyak sekali. Salah satunya adalah nasi. Ya. Ternyata nasi itu dapat menguatkan limpa, asalkan nasinya dimasak dengan baik dan benar. Asalkan nasi dimasak dengan baik dan benar. Bagaimana dengan rekan-rekan yang tidak mau makan nasi? Maka cari sesuatu yang sifatnya manis dan mirip dengan nasi. Misalnya kurma, tapi direbus ya kalau kurma karena dia lengket sekali. Ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim dalam kitab beliau Tibbun Nabawi bahwa nasi itu akan melunakkan, akan menguatkan dan memperbaiki al-ma'idah.
Al-Maidah itu adalah limpa dan lambung. Limpa ini punya rasa manis, jadi dia akan dikuatkan kinerjanya oleh rasa manis. Tetapi ketika limpa ini sangat lemah sekali, ada retakan pada lidah, jadi ini lidah ya, dan di tengahnya itu retak, maka kita dapat menguatkannya dengan rasa pahit. Kita bisa kuatkan dia dengan rasa pahit. Jadi rasa manis itu tidak melulu membuat apa. Karena rasa manis berlebih akan menyebabkan diabetes. Ceritanya seperti itu ya. Rasa pahit banyak ya, teman-teman makan aja yang pahit-pahit. Tetapi ingat ya, makanan yang pahit-pahit kalau terlalu sering dikonsumsi dapat merusak liver dan melemahkan ginjal. Hati-hati. Maka disarankan di dalam dunia tradisional Chinese medicine, kita makan dengan 5 rasa. Ada manis, asin, asam, pahit, dan pedas. Ya, semuanya harus ada. Ketika seseorang sering makan dengan satu rasa, maka tubuh dia akan teracuni dengan sifat dari rasa itu. Contoh, saya suka minum kopi pahit. Ini ngetren ya, kopi. Saya punya teman-teman yang berjualan itu kopi pahit supaya kita kerjanya lebih hebat dan semangat. Jantungnya lemah rata-rata. Kenapa? Karena pahit itu obat yang menguatkan jantung. Tetapi ketika over menggunakannya rutin setiap hari, siap-siap jantungnya kolaps. Ini sudah sunnatullah di dalam pengobatan. Maka penggunaan madu pun di dalam kedokteran Tibun Nabawi, Nabi tidak sarankan setiap hari minum madu. Ada sahabatnya sakit disuruh bekam sama Nabi. Ada yang sakit disuruh minum madu. Ada yang sakit disuruh dipanggil oleh Nabi untuk diludahi apa namanya matanya sehingga sembuh penyakitnya. Ya, maka tidak ada herbal yang tidak ada herbal atau suplemen yang dikonsumsi secara rutin sejatinya. Karena yang kita konsumsi secara rutin hanya makanan pokok saja. Ya, itulah sebabnya kenapa ada keluar statement, jadikanlah makananmu sebagai obat dan bukan obat sebagai makanan. Dan herbal serta suplemen itu kalau digunakan secara rutin, maka dia masuk di dalam keumuman hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berupa dawaun, ya, likul lidain dawaun. Fa'idha usibat dawa'ud da bara'a biiznillahi azza wa jalla. Baik. Kemudian kemarin kita juga sudah sebutkan juga ya, rasa lapar, rasa haus, badannya kurus, ini ada panas pada lambung. Jadi panas lambung itu ciri-cirinya orang itu makannya rakus. Dalam arti sebentar-bentar lapar. Sebentar-bentar lapar. Ini kalau dibiarkan, ini bisa menjadi salah satu syarat terjadinya diabetes. Polifagi. Lapar terus. Itu dari panasnya lambung. Jadi kalau teman-teman sudah sering merasakan panas di lambung, maaf, rasa lapar yang terlalu sering, maka hati-hati. Pankreas, limpa, lambung sedang dalam tidak baik-baik saja. Baik, rasa haus menandakan tubuh itu sedang mengalami kekurangan unsur dingin. Berarti tubuh itu cenderung unsurnya panas. Maka minumlah air yang bersifat dingin dan sejuk. Minumlah air dingin dan sejuk. Ya. Kemudian rasa pahit disertai dengan rasa mual atau kadang-kadang mual dan ada rasa nyeri pada hipokondrium, baik nyeri skala 1 atau bahkan nyeri skala lanjut 9 begitu, maka ini ada penyakit yang disebabkan oleh stagnasi atau macetnya aliran qi liver. Disebabkan oleh stagnasi qi pada liver.
Liver itu teman-teman sekalian berada di cio tengah. Dia berada pada tubuh bagian tengah. Dan dia adalah komandonya jiwa. Qi di sini adalah energi. Energi tidak terlihat ya, ini arahnya ke jiwa. Maka orang yang marah, orang yang suka kepo, itu biasanya di sininya kacau. Mohon maaf saya bahasanya agak sedikit tegas. Kenapa kepo, ingin tahu urusan orang lain, itu dapat merusak liver. Nabi kita alaihi salatu wassalam juga sudah mensabdakan hal itu. Ya, Allah itu tidak menyukai atas kalian 3 hal. Di antaranya adalah qila wa qal. Katanya. Ya, termasuk nanti di sana dalam sebuah hadis tajassus. Tajassus itu memata-matai. Baik memata-matai yang buruk, ini arahnya ke yang buruk ya, kepo. Itu tidak boleh. Kenapa? Ini urusannya dengan liver. Ini urusannya nanti dengan liver. Jadi subhanallah teman-teman sekalian, kalau kita mau merenungkan ayat-ayat Allah, termasuk misalnya firman Allah yang mengatakan sejatinya seorang muslim itu adalah menundukkan pandangan, itu tidak hanya sebatas kepada lawan jenis, tetapi kepada semua hal yang dapat merusak diri kita. Ya, yang dapat merusak diri kita. Nutrisi itu ada 2. Nutrisi yang kita makan yang bisa kita rasakan, dan nutrisi yang ditangkap oleh mata kita dan yang ditangkap oleh telinga kita. Mungkin teman-teman pernah dengar ya istilah dari mata turun ke hati. Maka apa yang kita lihat itu akan masuk ke dalam hati menjadi nutrisi hati. Ya. Dan apa yang kita dengar itu akan masuk kepada hati dan menjadi nutrisi hati. Kalau yang kita dengar kata-kata kotor misalnya atau kata-kata yang tidak baik, keramaian yang terlalu sering, intens begitu keramaian, maka liver kita akan panas. Liver kita akan panas dan cenderung menyebabkan mata rabun. Menyebabkan mata menjadi rabun. Ternyata ada hubungannya mata minus dengan keramaian. Ini dibahas dalam kedokteran timur ya. Baik, ini tentang ci hati. Dan ini berhubungan dengan nafsu makan juga. Kalau ci hatinya mandek, biasanya nafsu makan juga akan drop atau nafsu makan malah terlalu tinggi. Baik. Kemudian selanjutnya kemarin ya antara makan dan minum. Makan dan minum ini kalau terlalu berlebih juga dapat menyebabkan masalah. Ya, seseorang haus dari makanan minuman dingin tubuhnya. Silahkan dibekam kering ya atau dibekam basah. Kalau haus kok suka yang panas, maka ada dingin internal. Silahkan di TDP atau disuruh berjemur di sinar matahari pagi. Ya, seseorang yang haus tapi nggak mau minum, ini ada retensi atau adanya kelembaban pada limpa dan perut. Ini biasanya pada lidah, lidahnya pucat, lidahnya tebal, pucat, tebal, dan tidak elastis. Rasa manis di mulut ada lembab panas pada limpa. Rasa pahit, makanan yang tidak tercerna. Ya. Orang yang mudah lapar, ini panas di perut, tadi kita sampaikan. Dan orang yang susah makan, ini biasa pada anak-anak, adanya parasit dalam tubuh. Ya, kalau susah makan nih, kalau kita ngeliat anak kita kok sekarang kok makannya sulit ya, harus pilih ini, pilih itu, sudah disediakan udang, nggak mau udang, tadi nyari ikan, disediakan ikan, nggak mau lagi, ini ada parasit. Ya. Saya sarankan untuk memberikan sejenis seperti sambiloto. Kalau lidahnya tebal, maka kasihkan meniran. Ya, kasihkan meniran. Atau rutin minum air hangat. Rutin minum air hangat. Perut kembung setelah makan ini ada sesuatu terjadi pada empedu. Dan empedu ini adalah saudara daripada si liver. Stagnasi Qi pada liver, pada mulut yang pahit nanti akan menyebabkan perut menjadi kembung dan masalah pada empedu. Ya.
masalah pada empedu. Dan ini stadium lanjutnya dapat menyebabkan beberapa masalah seperti appendicitis atau corn disease, ya, dan beberapa penyakit yang berhubungan dengan usus besar. Ya, baik. Kemarin kita telah bahas BAB juga ya. Ini agak mudah ya. Mungkin saya lanjut saja. BAK juga kemarin sudah. Ini saya sedikit bahas tentang nafsu makan ini, karena nafsu makan ini menjadi tolak ukur penyakit itu apakah progresnya baik atau menjadi regres, menjadi nggak baik, ya, nafsu makan. Kalau BAB BAK nanti teman-teman bisa lihat saja. Yang jelas BAK-nya normal bagus ya. Normal bagus itu begini. Teman-teman minum 1 botol, dia tidak keluar 1 botol. Teman-teman minum 1 liter, yang keluar 1 gelas, itu baru normal. Ya, kalau minumnya 1 liter, yang keluar 1 liter, ini repot nih. Ya, ada masalah ya pada tubuhnya. Baik, sekarang kita coba melihat ambang rasa nyeri. Ya, ada beberapa poin pada orang-orang dengan perasa nyeri atau yang merasakan nyeri. Nyeri di area dada, di depan. Dada itu masuk di ciao atas, ya, di sini ada namanya PX, processus expoidius, di sini namanya di ujung itu. Nah, di situ bagian dada masuknya ya. Nah, bagian dada ini sering disebabkan karena jantung dan paru-paru. Jadi hati-hati teman-teman yang sering merasakan nyeri area dada, ini arahnya nanti ke jantung dan paru-paru yang biasanya terserang angin. Biasanya terserang angin, baik dari luar maupun dari dalam. Kalau sudah mengarah kepada jantung, misalnya jantung yang benar-benar udah mulai bermasalah, maka nyeri ini akan menjalar ke tangan sebelah kiri dan biasanya menusuk ke belikat belakang. Maka ini biasanya mulai ada serangan jantung yang lebih serius, ya, seperti penyumbatan atau kerak pada jantung, infak miokard dan lain sebagainya. Ini silahkan segera datang ke fasilitas medis terdekat, ya. Apakah boleh ditotok punggung? Beberapa kasus sembuh dengan izin Allah dengan totok punggung, ya. Namun apabila mengkhawatirkan terjadinya serangan jantung, maka semoga Allah menyelamatkan kita dan menjauhkan kita dari penyakit-penyakit yang berat ya teman-teman sekalian, dan menyembuhkan orang-orang di antara kita yang sedang Allah uji dengan penyakit-penyakit yang berat itu. Kalau mengalami kekhawatiran, maka silahkan datang kepada medis karena kita bersifat komplementer. Komplementer itu sinergi kita, medis dan tradisional. Jadi area perut. Nah, di area perut ini dalam dunia TCM, akupuntur itu mengalir meridian hati dan empedu. Pada area ini, maka apabila terjadi obstruksi itu adalah penyumbatan atau kekurangan nutrisi dari meridian tersebut akan menyebabkan nyeri. Jadi liver itu apabila ada kekurangan darah, maka akan terjadi rasa nyeri di perut seperti tertusuk-tusuk. Baik, mungkin kita bertanya, memangnya hati ini menyimpan darah? Betul, secara tradisional Chinese medicine dan secara tibbun nabawi. Jelas disebutkan di dalam tibbun nabawi bahwa makanan yang kita makan dilumatkan oleh lambung, diserap oleh limpa, dan limpa akan mentransformasikan makanan itu menjadi 4 cairan tubuh. Ada darah, ada dahak, cairan hitam, dan cairan kuning. Darah itu akan disimpan ke dalam liver, sehingga liver dikatakan bank darah di dalam traditional Chinese medicine. Darah tersimpan di dalam liver. Maka dia termasuk organ yang besar ya, dan dia bisa memperbaiki dirinya sendiri, detoksifikasi mandiri itu si liver. Darah itu tersimpan di situ. Kemudian darah itu nanti akan dibawa ke tulang belakang, dibawa ke ginjal, kemudian disimpan ke tulang belakang. Darah ditaruh di tulang belakang.
Di tulang belakang, darah dibagi menjadi dua lagi oleh tubuh itu. Sebagian dibawa ke otak, ke sumsum otak, untuk dijadikan sebagai pelumas semua sendi dan tulang. Melumasi sendi dan menutrisi tulang. Ya. Kemudian sebagiannya lagi akan disimpan di dalam sulbi secara Tibbun Nabawi. Disimpan di dalam sulbi dan sebagian lagi disimpan di dalam at-taraib namanya. Taraib itu kata para ulama berada di depan. Maudhi'u al-qiladah. Tempat mata kalung itu berada itu namanya at-taraib. Disitulah cikal bakal sel telur terjadi di dada. Makanya wanita itu dipeluk, dirangkul sehingga dada kita, jantung kita menyentuh dadanya wanita ini dadanya di atasnya sehingga menciptakan kehangatan yang masuk ke dalam sini menjadikan sel telur itu menjadi berkualitas. Ini dibahas di dalam kedokteran Tibbun Nabawi teman-teman sekalian. Sehingga Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an yakhruju min bainis sulbi, yang keluar dari tulang sulbi dan at-taraib yang ada di sini. Maka ketika sebentar lagi kita membahas haid ya. Ketika darah tidak terkumpul di dalam hati, hati menjadi dingin, timbullah yang namanya nyeri. Atau hati menjadi panas, timbullah nyeri yang menusuk. Nanti ada nyeri tumpul ya, kalau di medis ada nyeri tumpul, ada nyeri seperti tertusuk-tusuk. Nah, nyeri tumpul itu eh, eh, diakibatkan oleh kekurangan darah dan liver itu menjadi dingin secara organ. Tapi kalau dia nyerinya itu nusuk-nusuk, maka livernya itu panas. Ya, livernya itu panas. Nah, liver yang dingin dihangatkan, tapi jarang biasanya liver itu dingin. Ini liver dingin ini biasanya karena kebanyakan makan makanan yang bersifat dingin dan basah. Ya, liver yang dingin itu biasanya sering disebabkan oleh makan makanan yang bersifat dingin dan basah. Kenapa? Karena dingin itu akan mengkerutkan. Lidah itu biasanya akan menjadi kaku dia. Ini livernya jadi kaku. Dan orang-orang seperti ini biasanya orang-orang yang memiliki liver yang mengkerut itu kalau dinasehatin atau diberikan saran, dia belum melakukan saran itu lantas bertanya saran berikutnya. Ini biasanya udah terjadi masalah pada livernya. Dan anak-anak yang livernya mengkerut, teman-teman sekalian, itu biasanya susah untuk ditegur, susah untuk dinasehatin. Ini hati-hati ya pada makanan-makanan yang terlalu banyak dingin. Maka balancing di dalam Tibbun Nabawi itu adalah mencampurkan antara panas dan dingin. Dan ini juga setelah diajarkan oleh Nabi kita alaihissalam dalam beberapa hadis yang sahih. Baik. Kemudian nyeri epigastrium ini juga masih di area perut ya. Ini epigastrium adalah area lambung, tepatnya nanti berada di sisi kiri pada tubuh manusia, tetapi areanya nanti sampai kepada ulu hati. Ya, karena di sana nanti ada esofagus yang siap masuk ke dalam lambung. Nyeri ini teman-teman bisa diakibatkan oleh invasi dingin. Lagi-lagi dingin ini bisa dari makanan ya, makanan yang lalapan, mohon maaf ya, lalapan-lalapan, kemudian yang bergas, es batu juga termasuk dingin ya di sini nanti. Ya. Dan invasi dingin ini menyebabkan otot lambung tidak bisa bergerak atau otot lambung menjadi kaku. Ya. Sehingga terjadilah retensi makanan atau makanan tidak dapat dicerna dan berkumpul di dalam lambung. Sehingga terjadi yang namanya nyeri. Ini biasanya perutnya agak sedikit kembung. Kalau ditusuk sedikit saja atau dipegang sedikit saja itu mual biasanya. Ya, biasanya mual. Yang kita khawatirkan ketika seseorang terlalu sering makan yang dingin-dingin akan terjadi penyakit yang kita sebut dengan gastroparesis atau sistem saraf dari lambung yang tidak lagi bisa bekerja dengan baik. Lambungnya mogok, macet dia. Maka hati-hati dengan makanan-makanan dingin ya teman-teman sekalian ya.
Ini nanti bisa dari angin juga ya, terlalu lama bertautan dengan AC, ini juga bisa menyebabkan penyakit tipe dingin. Kemudian kasus lain, nyeri di epigastrium ini, di area perut ini juga bisa disebabkan karena hati dan lambung dan limpa terserang dingin. Ya, biasanya dari angin ya, dari angin-anginan. Nyeri abdomen di dalam TCM dibagi menjadi dua. Nyeri abdomen, perut terbagi menjadi dua. Ada bagian atas dan bawah. Nyeri perut bagian atas ini cenderung dari pusar ke atas itu berhubungan dengan limpa. Sedangkan dari pusar ke bawah nanti ini berhubungan dengan ginjal, kandung kemih, usus besar dan usus kecil. Maka nyeri-nyeri yang berada di bawah pusar kita sejatinya agak sedikit waspada. Kenapa? Bisa dari ginjalnya, bisa dari kandung kemih. Ini memang di bawah posisinya, di belakang rahim ya. Uh, maaf di depan kandung kemih ya, berada di depan ya. Kemudian bisa jadi dari usus besar, usus kecil dan area rahim. Baik. Kemudian nyeri kepala. Kepala ini dibagi menjadi beberapa tipe. Bagian samping ini berhubungan dengan empedu. Kemarin ada yang bertanya kalau sakit kepala di samping itu hubungannya dengan apa? Secara eksplisit nanti berhubungan dengan empedu. Dan empedu ini punya saudara organnya itu liver. Dan liver adalah ibu daripada jantung. Ya sebenarnya di sini nih nggak jauh-jauh dari liver, jantung, tetangganya liver. Ada yang tahu siapa tetangganya liver? Organ yang berada di sebelah liver itu apa? Limpa lambung. Limpa dan lambung. Ada yang masih ingat? Mungkin ada yang pernah ikut belajar. Apa emosi daripada limpa dan lambung? Apa jiwa dari limpa dan lambung? Mikir. Mikir. Ya, makanya orang yang mikir itu dapat mempengaruhi liver dan mempengaruhi jantung. Ini biasanya dibekam. Bekam area wajah saya sarankan menggunakan bekam teknik estetik. Kemudian kalau nyeri di bagian tungkuk sini, di sini ada ruas, ini berhubungan dengan kandung kemih, BL, bladder. Ya, kandung kemih. Dan kandung kemih ini adalah bagian daripada ginjal. Bagian daripada ginjal. Jadi penyakit-penyakit kandung kemih pasti ginjal juga bermasalah. Secara anatomi, ginjal, kemudian nanti ada namanya ureter, masuk kepada kandung kemih melalui dua jalur, kemudian tersalurkan menjadi buang air kecil melalui uretra. Ya, ini berhubungan dengan kandung kemih. Baik. Kemudian di area umumugis ini berhubungan dengan liver. Ini umumugis nih yang sering sakit di sini berhubungan dengan liver. Botak di area ini berhubungan dengan kekurangan darah pada liver. Kebotakan area sini atau apa namanya? Ubanan di area sini ini area liver yang kekurangan darah. Sedangkan bagian depan ini karena lambung, ini karena mikir biasanya. Ya, karena mikir. Makanya kemarin saya katakan kalau guratan-guratan di sini nanti berhubungan dengan pencernaan dan lambung adalah induk pencernaan. Jadi nanti kalau teman-teman merasa pusing di sebelah sini, oh berarti empedu saya sedang ada sesuatu kandung kemih di belakang, ada sesuatu di area sini, maaf dia kandung kemih saya ya. Kalau di atas berhubungan dengan hati, di depan nanti berhubungan dengan lambung. Informasi tambahan, di titik umum bugis ini, di titik sakral di tengah ini juga berhubungan dan merefleksikan lambung secara khusus pada pembelajaran bekam klasik. Di sini lambung. Makanya
para ulama mengatakan bahwa lambung ini adalah sumbernya penyakit dan umum bugis ini dapat menyembuhkan lebih dari 100 penyakit. Maka maka sumber dari penyakit itu sebenarnya adalah lambung dan diobati dengan titik teratas yaitu umum bugis. Ini bekam secara sudut pandang Tibbun Nabawi klasik ya. Baik. Nyeri dan bengkak. Nyeri kemudian menimbulkan bengkak. Ini ada depresi, teman-teman sekalian. Dan tersumbatnya pencernaan serta terjadi permasalahan pada sistem pernafasan. Kenapa? Bengkak itu adalah angin atau cairan yang terhambat. Dan depresi ini cenderung menyebabkan jalur dan saluran-saluran di dalam tubuh menjadi menyempit, menjadi vasokonstriksi. Ya, depresi ini ya. Kami atau teman-teman yang pernah, kalau bahasanya itu turgul ya, turgul itu adalah tarung. Itu bengkak itu biasa. Bengkak di sini, bengkak di sini, itu biasa. Healingnya adalah atau terapinya adalah kita mengatur nafas. Maka nanti ada teknik, saya lupa nama tekniknya itu, kita menghilangkan nyeri dengan nafas secara tradisional ya. Kalau di medis nanti kita belajar tentang teknik nafas dalam untuk mengurangi rasa nyeri pada saat itu. Ternyata bengkak di dalam tubuh kita bisa rilis dia dengan mengatur pola nafas. Ya, di sini makanya disebutkan bahwa bengkak itu bisa karena pernafasannya terhambat. Nafasannya terhambat. Banyak cara ya, nanti teman-teman bisa kembangkan. Nyeri perut dan suka dipijit. Nah, ini nih teman-teman yang kalau dipijit, wow enak tenan, maka itu ada kelebihan panas pada tubuhnya. Memang harus dipijit nih. Kalau saya nanti arahnya ke dipijit dan dibekam seluncur. Tadi ada yang tanya bekam seluncur itu seperti apa? Bekam seluncur itu adalah balurkan tubuh dengan minyak hangat dulu, ya. Kemudian lakukan dengan bekam seperti ini dijalankan saja, belum di kop. Setelah itu baru di kop senyamannya pasien, kemudian lakukan naik turun seperti itu. Sebenarnya nanti ada teknik yin yang pada bekam. Tapi ini kita tidak membahas bekam ya. Kemudian dadanya sesak, nafasnya pendek dan lesu, ini adanya tersumbatnya energi vital dan darahnya kental menggumpal. Dada sesak itu secara TCM itu adalah adanya darah yang kental atau energi vitalnya yang tersumbat. Caranya adalah diregangkan. Makanya sholat itu adalah olahraga terhebatnya orang muslim. Ketika i'tidal misalnya atau takbiratul ihram, itu Nabi mengisyaratkan mensunnahkan dua cara seperti ini di dada sejajar dengan dada atau sejajar dengan daun kuping, telinga bagian bawah. Ini sebenarnya meregangkan bagian otot dada sehingga dia menjadi regang. Dan kita membaca doa Allahumma rabbi syrah li sadri. Ya Allah lapangkanlah dadaku. Ini berhubungan sekali dengan pola nafas. Jadi rata-rata orang yang mengidap gangguan nafas yang tidak lega, itu dadanya menghimpit. Dan biasanya tulang belakangnya tidak tegap. Sehingga kita diajarkan untuk membusungkan dada, maksud saya bukan sombong-sombongan begitu ya, menegakkan dada, dan ketika sujud pun kita diajari sujud dengan membuka ketiak. Kalau kita lagi sujud sendiri ya, kalau lagi sama jamaah yang laki jangan lebar-lebar ya, keganggu nanti yang ada di kiri dan kanan. Itu pengobatan semua sebenarnya. Baik, nyeri tajam itu adanya penggumpalan darah. Nyeri tajam adanya penggumpalan darah. Maka satu lokal yang dirasakan nyeri, kita membuka subatannya dari sisi kiri dan kanan yang kita kenal dengan pijatan 8 arah mata angin. Ya, nanti bisa dipijat-pijat. Baik, selanjutnya adalah tentang tidur.
tentang tidur. Oke, masih ada waktu ya. Baik. Sulit tidur, teman-teman, sulit tidur yang diikuti dengan kegelisahan atau seseorang itu amat sulit tidur dan sering mengalami mimpi buruk, ini karena hiperaktivitas api jantung. Jantungnya terlalu panas. Jantungnya terlalu panas. Dan ingat, jantung panas itu bisa dari patogen luar, bisa dari makanan, dan bisa dari target hidup. Target hidup itu akan memanaskan liver. Dan liver itu secara anatomi pun sangat dekat dengan jantung. Maka panas dari liver ini akan akan melelehkan paru-paru dan memanaskan jantung sehingga seseorang sering mengalami mimpi buruk. Kalau teman-teman renungkan lagi nih, subhanallah ya, Tibun Nabawi sama penelitian-penelitian medis itu hampir 0, sekian persen melesetnya. Connect dia. Sampai para ulama mengatakan semua ilmu itu sebenarnya saling terkoneksi karena dia turun dari satu sumber. Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Api jantung ya. Maka ini bisa teman-teman lakukan bekam. Oleh sebab itu Nabi mengajarkan sebelum tidur untuk wudhu seperti wudhunya mau sholat. Bahkan juga terkadang Nabi kita menyarankan untuk membaca suratu Al-Mulk atau membaca doa-doa lainnya untuk menenangkan liver kita supaya kita tidurnya bisa nyenyak. Ya. Ini kalau kita kaji Tibun Nabawi, Masya Allah teman-teman sekalian, saya terkadang merinding. Ternyata Allah itu sangat sayang sama kita, tapi kita sering lupa sehingga kita semena-mena dengan tubuh kita sendiri. Allah sudah mengatakan di dalam Al-Quran, teman-teman sekalian, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi uswatun hasanah, sesuatu yang harus dicontoh, harus diciplak. Kalau kita tidak bisa menciplak beliau secara 100%, maka mirip-miripkanlah diri kita dengan pola hidup beliau. Ya, karena mengikuti pola beliau atau orang-orang hebat di 3 masa kejayaan Islam, insya Allah menjadi keberkahan bagi hidup kita. Ya, kunu mislahum fa illam takunu mislahum fatashabbahu fa inna tashabbuha bil kirami falahu. Ya, bagus-bagus ya mengikuti orang-orang yang terbaik. Baik, api jantung maka ini didinginkan. Ini bisa dibekam basah. Kalau orang yang mimpi buruk ini ambil aja titik jantungnya secara organ atau titik al-kahil, ini rutin. Tidak apa-apa insya Allah. Baik, kemudian ada kasus lain, sulit tidur disertai dengan rasa tidak nyaman pada perut. Ini adanya kelemahan C, limpa, dan perut. C, limpa, dan lambung. Tadi kita sampaikan bahwa kelemahan limpa menyebabkan pencernaan tidak dicerna sehingga perut tidak lagi mendatar. Perutnya jadi seperti balon. Ya, mohon maaf ya. Ini karena C limpa lemah. Dan sekarang dari anak-anak sampai usia tua pun itu defisiensi C limpa ini sudah marak. Defisiensi C limpa itu sudah marak. Ya. Anak-anak yang jarang sakit atau kalau sakit cepat sembuhnya itu biasanya C limpanya kuat. C limpanya biasanya kuat. Baik. Sulit tidur disertai dengan letargi, merasa lemah atau penurunan kesadaran. Ini biasanya penumpukan dahak di interior tubuh dan atau defisiensi jantung dan ginjal. Lagi-lagi makanan yang tidak tercerna. Kemarin kita sebutkan bahwa makanan itu secara kedokteran Tibun Nabawi dicerna atau dapat tercerna dari panasnya jantung. Secara tradisional Chinese medicine dari panasnya ginjal api. Ginjal itu nanti ada 2, yin dan yang, ada ginjal air dan ada ginjal api. Baik,
Ya, jadi kalau sulit tidur kok seperti orang yang kesadarannya kurang, kalau diajak ngomong kok nggak nyaut-nyaut, atau ya seperti orang penurunan kesadaran ya, kayak gimana begitu ya, matanya juga kadang hilang, tidak connect gitu dengan pembicaraan kita, maka dia ada penumpukan dahak. Baik, sekarang saya tanya kepada teman-teman semua. Dahak itu lembab, sifatnya kental. Ya, dahak itu lembab dan kental. Kira-kira boleh tidak kita memberikan dia herbal minyak-minyakan? Nggak boleh. Nggak boleh, Ustaz. Iya, ini Nggak mohon boleh. maaf ya, saya tidak apalagi merendahkannya, karena penelitian secara medis pun itu seperti minyak zaitun misalnya, Informasi. oh ya mati ya, itu sangat bagus untuk kelembaban, untuk dahak. Tetapi secara analogi tubuh manusia, kalau sudah lembab maka jangan dilembabkan. Dan limpa kita, perut kita itu sangat membenci yang namanya kelembaban. Sangat benci yang namanya kelembaban. Maka saya pribadi sering menasehati kepada adik-adik saya ya, kalau mau makan herbal yang lembab-lembab dicampur air. Kurma, sekarang saya tanya kepada teman-teman nih, kurma itu sebenarnya obat atau cemilan? Ya Obat. kan? Obat. Kira-kira boleh nggak dijadikan cemilan kurma itu? Ayo, kalau bilang tidak boleh nanti diminta dalil nanti. Boleh, Ustaz. Iya, baik. Kurma itu, teman-teman, dalam keilmuan tabib, kurma yang dimakan sebagai cemilan dengan jumlah yang banyak dapat mengotori dan merusak darah. Kurma yang dijadikan cemilan, yang dimakan sering, itu dapat mengotori darah dan dapat merusak darah. Dalam sebuah hadis disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man tasabbaha bi sab'i tamaratin ajwah." Dalam riwayat lain beliau tidak menyebutkan ajwah. Dalam sehari makan 7. Ini menandakan sudah itu 7 udah yang paling banyak sebenarnya. Tapi bukan berarti kita tidak boleh makan ya, silahkan makan, tetapi dengan catatan yang sewajarnya. Nah, saya dapati sambil duduk makan kurma, sambil kerja makan kurma, mungkin dalam sehari bisa makan sampai 30-an butir kurma. Dan kurma itu bersifat panas dan lembab. Nanti ada 6 tahapan kurma, teman-teman sekalian. Di antaranya disebutkan ada balah namanya, ada tolak, dan beberapa lainnya. Itu rata-rata nanti ada yang sifatnya panas. Dan yang paling kuat adalah kurma yang hitam warnanya, yaitu kurma ajwa. Baik. Dan kurma tadi dapat menyebabkan panas di jantung juga nanti. Saya biasanya menyarankan untuk merebus kurma yang diminum pada saat lemah, atau kurma itu dinabis. Jadi kalau kita tubuhnya dingin maka direbus, kalau tubuhnya panas maka dinabis. Begitu ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Sekarang kita ke keputihan dan udah habis ya tidur ya. Keputihan dan haid. Haid dengan jumlah darah yang banyak tetapi pendek-pendek waktunya, sekali-kali haid begitu ya. Biasanya kan biasanya berapa hari teman-teman yang perempuan haid itu? 7 harian ya, sampai 8 hari ya. Sepekan. 1 pekan ya, betul, sepekan.
Saya kurang tahu ya. Sepekan ya kurang lebih ya. Ada yang haidnya itu sehari 2 hari tetapi banjir langsung. Harusnya kan sedikit-sedikit sampai sekitar 7 hari. Nah, kondisi yang haid sekali haid langsung banyak, ini ada panas pada darah. Panas pada darah ini menyebabkan darah itu menjadi encer. Dan kasus ini dapat menyebabkan defisiensi darah nanti ini. Bisa hipotensi nanti ini. Maka jangan dikasih peluru panas lagi seperti jahe. Oh, saya sekali haid tapi kok banyak banget nih. Oh, itu berarti ada macet darahnya. Coba berikan herbal habatus sauda deh. Sekali minum 5 kapsul. Ini nanti darahnya tambah banyak yang keluar. Jantungnya jadi kepayahan. Paru-paru jadi kekurangan oksigen. Maaf, paru-paru jadi tidak bisa bekerja. Kehilangan darah nanti. Maka ini biasanya saya perbaiki area tulang belakang, area lumbal. Atau minum yang segar-segar. Misalnya air kelapa muda tanpa kelapanya ya, airnya saja. Karena kalau sudah ada kelapanya jadi santan dia. Ya, baik. Kemudian ada fenomena siklusnya panjang, lebih dari 1 pekan. Jumlahnya sedikit-sedikit macet-macet, juga ada gumpalan darah. Ini ada kondisi ini adalah stagnasi darah atau darah itu macet oleh sebab dingin. Berarti ini tinggal sering-sering dibekam seluncur saja atau dihangatkan. Suami pijat istrinya ya dari bawah ke atas apa namanya pijatannya itu ya. Dan dibalur minyak air hangat. Maaf, dibalur minyak hangat. Minyak hangat loh ya teman-teman, jangan sampai salah. Karena nanti ada bukan herbal ya, mungkin obat gitu ya, yang sifatnya panas di awal, dingin di akhir. Apa itu teman-teman tahu nggak? Panas di awal tapi dingin di akhir. Balsem, balsem. Iya, balsam itu nggak cocok untuk tipe-tipe dingin. Setelah panas, tubuhnya menjadi sehat. Setelah dingin, dingin masuk lagi itu ke dalam tubuh. Sehingga dia menjadi sakit lagi. Haid yang tidak teratur itu karena liver. Nah, ini. Haid yang tidak teratur karena obstruksi atau tersumbatnya liver. Ini biasanya jiwanya tinggi. Maksud saya, jiwa tinggi itu gimana ya? Labil. Dasarnya orangnya labil. Jadi kita nanti bisa mengetahui orang itu labil atau tidak itu dari haidnya ini teratur apa enggak. Haid yang tidak teratur juga bisa karena stres. Stres itu teman-teman jiwa atau organ? Stres. Emosi atau organ itu? Stres itu? Stres Emosi. emosi. Dan emosi itu nanti akan mengekang hati. Sehingga haidnya tidak teratur. Maka orang-orang yang haidnya tidak teratur sebenarnya sering-sering diajak jalan-jalan. Tetapi jangan jalan-jalan ke tempat yang lepas pantai atau jangan jalan-jalan ke mall. Kenapa? Haid yang tidak teratur sering-sering diajak jalan ke mall tambah nggak teratur lagi nanti. Tahu nggak teman-teman kira-kira kenapa? Karena banyak pinginnya kan Ustadz, yang nggak ada. Semakin stres. Iya betul, karena banyak yang diinginkan tadi. Ini udah orang yang lagi haid itu kan biasanya labil ya, apa namanya itu, emosinya kan sedang tidak teratur. Diajak jalan-jalan ke mall. Wah, saya pengen beli ini nih, pengen beli itu, sampai rumah kepikiran. Wah, ini tambah kacau nanti ya ininya haidnya. Seperti itu ya. Jadi ini direlekskan dengan jalan-jalan ke taman begitu ya. Kunjungin keluarga begitulah. Kemudian nyeri sebelum menstruasi atau ketika menstruasi. Ya ini
nyeri ketika dan sebelum menstruasi, ini ada stagnasi qi atau qi energi macet dan energi darah yang kurang. Ini nanti katanya dengan liver lagi. Ya. Nyeri itu sebenarnya karena qi yang macet. Dan qi itu sering kali macet teman-teman karena makanan yang tidak bagus. Kalau kata bahasa dokter kita, Dokter Zaidul Akbar, makanan sampah. Makanan sampah itu adalah makanan yang dimakan dan makanan itu tidak dapat menjadi cikal bakal terbentuknya qi dan darah. Sekali lagi, makanan yang disebutkan oleh guru kita Dr. Zaidul Akbar, makanan sampah adalah makanan yang apabila dimakan, makanan itu tidak dapat menjadi cikal bakal terbentuknya energi dan darah. Ya, hati-hatilah ya teman-teman ya tentang makanan ini ya. Ini bisa menjadi sumber penyakit makanan ini kalau tidak dipandu. Kemudian keputihan ya. Keputihan itu nanti sebenarnya ada banyak ya keputihan. Ada keputihan yang ada berwarna hijau. Kalau tidak salah dalam TCM itu nanti ada sekitar 6 jenis keputihan. Dan masing-masing punya arti. Saya tidak sebutkan karena saya belum dapat contohnya ya. Dan korelasi yang lebih mudah saya pahami. Saya masih belajar juga sama dengan teman-teman di sini yang Masya Allah ya. Keputihan cair putih. Ini sindromnya adalah sindrom defisiensi dan dingin. Cairannya berwarna putih ya. Ini biasanya atau disebabkan oleh defisiensi. Memang tubuhnya sedang mengalami kekurangan nutrisi dan adanya sindrom dingin. Jadi orang yang keputihan jangan disarankan minum VCO karena dia sedang dingin. Tetapi kalau orang keputihan cair dan putih pada lidahnya merah, kering, VCO bisa masuk. Ini sering juga menjadi sebuah saran. Berikan aja VCO. Ya. Ternyata setelah diberikan VCO, keputihannya malah nggak berhenti-berhenti. Atau keputihannya menjadi lebih menggumpal. Kan jadi PR baru ya. Keputihan banyak dengan warna kuning dan bau, ini ekses panas. Ya, ekses panas. Ini dibekam enak nih. Yang ini dibekam dan dihangatkan, bekam kering atau bekam api. Yang ini dibekam basah. Kalau keputihan dengan bercak seperti gumpalan pasir, itu kita sebut dengan gurun pasir, itu adalah panas dan kering atau dingin dan kering. Banyak-banyak minum air putih. Ini tentang keputihan dan haid. Baik, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan teman-teman sekalian. Selanjutnya setelah ini kita bahas tentang palpasi yang secara ringkas insya Allah kita sampaikan. Ini memang banyaknya ini di bab pemeriksaan secara anamnesa, pendengaran, dan penglihatan ya. Baik, silakan ada yang ingin ditanyakan. Ini ada yang bertanya ini di chat. Baik, silakan mungkin ada yang ingin bertanya. Bismillah. Baik, ini sudah ada yang masuk ya. Saya coba baca dulu. Nasi yang baik dimasak seperti apa? Nasi yang sekali matang. Nasi yang sekali matang ya teman-teman ya. Nasi yang tidak dipanaskan berulang. Sebenarnya masak nasi yang paling bagus adalah nasi dengan ditanak. Nasi dengan dimasak dengan api. Kalaupun dengan magicom maka jangan dipanaskan berulang. Karena semakin dipanaskan zat gulanya akan semakin tinggi. Zat gulanya akan semakin
tinggi. Kemudian baik, ini ada yang bertanya, mau nanya sebentar terkait statement awal. Ini yang mana maksudnya, boleh diperjelas lagi? Atau mungkin pas pembukaan tadi ya. Eh, Penglihatan, pendengaran, pemikiran semua itu mempengaruhi liver. Ya, semuanya mempengaruhi liver dan setelah itu akan mempengaruhi semua organ. Maka Muslim yang baik itu teman-teman sekalian adalah melihat apa yang halal dan menundukkan pandangan, mendengar apa yang baik dan tutup kuping dari ghibah, dari kepo-kepoan dan lain sebagainya, dan memikirkan sesuatu yang menambah keimanan dan menambah hasrat untuk ibadah, dan memikirkan sesuatu yang menambah sisi keilmuan. Maka dari itu Nabi kita mengatakan al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang muslim yang baik itu sebenarnya adalah orang pintar, orang cerdas itu adalah orang yang mempersiapkan dirinya dengan amalan-amalan yang baik untuk mendekatkan diri kepada akhirat, gitu ya. Jadi jangan semuanya dilihat nih, yang suka medsosan nih, hati mendengarkan hal-hal yang tidak berfaedah, hati-hati, karena ini menjadi racun ya, menjadi racun bagi tubuh, racun yang tidak terlihat, racun yang meracuni jiwa. Makanan sampah itu apa saja? Makanan sampah itu adalah makanan racikan. Maaf ya, ini aduh saya agak khawatir, tapi makanan yang banyak itulah yang banyak di supermarket, dan makanan yang enak-enak lah ya itu rata-rata makan sampah. Mohon maaf ya, ini jangan nanti jangan ada pasien datang ke rumahnya misalnya, ibu jangan banyak makan sampah ya. Jadi maksudnya adalah makanan yang nilai gizinya rendah. Nah, ini ya, makanan yang nilai gizinya rendah. Darah yang berpasir itu seperti apa? Darah haid yang berpasir itu ada bercak-bercak yang gumpalannya tapi keras. Saya pernah temukan ini di sebuah kisah beberapa teman kami yang terjadi seperti itu. Haid yang tidak teratur asupan herbalnya apa? Labu kuning atau pepaya? Nanti ini perlu kita mendiagnosa lagi ya untuk makanan. Kalau treatment tubuh, kita cukup melihat tubuhnya. Oh, tubuhnya dingin, maka kita lakukan bekam panas, bekam api misalnya. Oh, tubuhnya dingin, kita bisa lakukan bekam seluncur. Tapi kalau sudah menyentuh organ dalam, makanan atau herbal, maka kita lihat lidahnya. Cocok nggak dia makan herbal itu? Begitu ya. Biasanya orang haid ini yang tidak teratur diberikan jahe. Kalau dia tidak teratur karena kekurangan darah dan sindromnya panas, maka jahe ini cenderung membuat masalah baru pada tubuhnya. Karena jahe itu salah satu sifatnya melancarkan darah. Kalau darahnya nggak ada, apa yang mau dilancarkan? Kan begitu ya. Ya makanan yang bagus lah ya, makanan yang sehat-sehat. Boleh labu kuning, boleh pepaya, silakan ya. Apakah semua patogen luar yang masuk ke tubuh berubah menjadi sindrom dalam, akan berubah menjadi panas dan awalnya menyebabkan panas hati? Sebentar. Apakah semua patogen luar yang masuk ke tubuh berubah menjadi sindrom dalam? Akan berubah menjadi panas dan awalnya akan menyebabkan panasnya hati. Sebentar, ini saya masih belum bisa pahami. Apakah semua patogen luar yang masuk ke tubuh berubah menjadi sindrom dalam begitu ya? Akan berubah menjadi panas dan awalnya akan menyebabkan panasnya hati.
Ini saya belum bisa pahami pertanyaannya. Mbak siapa ya? Mbak Famela ya. Mungkin bisa Afwan Ustadz, Ya, silakan. ya izin memperjelas Ustadz. Ya maksud saya kan misalnya contohnya yang awalnya dari patogen luar tuh kan dia sindrom permukaan tuh ya Ustadz. Ya, Jadi betul. kan kalau misalnya dia berlanjut dan tidak sembuh, itu kan bisa menjadi penyakit menyerang organ gitu kan Ustadz. Karena saya ada Ya, baca di buku, dan itu akan menyebabkan misalnya patogen dingin, kalau lama-lama dibiarkan, dan akan terkumpul menjadi panas gitu Ustadz. ya, ya. Apakah memang sebenarnya memang semuanya itu akan menimbulkan panas pada akhirnya gitu, menjadi panas gitu kalau dia masuk ke dalam organ, berlanjut ke dalam organ gitu Ustadz. Baik, barakallahu fikum. Bisa dipahami, alhamdulillah. Syukran Ya, Ustadz. afwan. Betul ya, patogen-patogen luar itu dari angin dan dari yang lain-lainnya, ketika awal masuk tubuh akan langsung merespon, biasanya akan menjadi demam. Ketika masuk ke dalam, maka dia menjadi sindrom Li atau sindrom yang menyerang organ dalam. Ketika dibiarkan, maka dia akan menjadi dingin. Awalnya sebenarnya menjadi panas ya. Dia nanti menjadi panas dulu. Semua sindrom itu umumnya bersifat angin. Dan angin itu ketika dibiarkan dia akan menjadi panas. Sehingga pada lidah, teman-teman sekalian, nanti pada lidah itu ada bintik-bintik, yaitu bintik-bintik angin itu. Kalau dibiarkan lagi, maka panas tadi akan menguras cairan di dalam organ itu, menguras cairan di dalam tubuh secara umum, sehingga tubuh itu menjadi kering. Sehingga dalam kurun waktu cukup lama sebenarnya, kemudian dia menjadi dingin. Pada lidah nanti ada bercak yang berwarna hitam. Kalau sudah dingin ini sudah susah teman-teman disembuhkan. Kalau sudah dingin ini cenderung sudah sulit untuk disembuhkan, walaupun bisa ditreatment secara pelan-pelan. Di sini ada pertanyaan dari beliau, awalnya akan menyebabkan panasnya hati. Hati ini memang selalu panas. Jiwa hati itu selalu panas. Jiwa hati ini selalu panas, dan panas itu akan memporak-porandakan organ-organ lainnya. Ya. Maka liver ini sangat perlu untuk kita jaga. Salah satunya adalah dengan menekan liver 3, sujud, berwudu, senyum, dan syukur. Baik, ada gambaran dari jawaban kita tadi, Mbak? Atau ada yang ditanyakan lagi? Boleh silakan. Iya Ustadz, karena beberapa sumber yang saya baca itu justru malah makin berpikir gitu, masih belum memahami gitu, karena di dalam beberapa literatur itu selalu disinggung masalah panasnya hati, stagnasi hati gitu. Ya. Apakah memang semuanya memang berawal dari situ gitu dan akan merusak organ yang lain gitu Ustadz. Makanya tadi saya mau coba Ya. ini kan gitu, memastikan lagi gitu Ustadz. Baik, barakallah. Iya Ustadz, udah mulai nampak gambarannya Ustadz. Syukran Ustadz. Alhamdulillah. Maka tambahkan lagi teman-teman sekalian ya. Terkait tentang hati, jadi manusia itu tercipta dari dua unsur, jiwa dan raga. Hati itu menjadi komandonya jiwa. Hati itu dia seperti kasir ya. Jiwa liver itu seperti kasir atau tempat berkumpulnya jiwa-jiwa itu ada di hati. Jadi dia disebut dengan komando jiwa, komandonya emosi. Emosi itu nanti ada emosi baik, emosi buruk. Emosi baik pun ketika terlalu over, orang ketawa berlebih-lebihan itu bisa menjadi serangan jantung ya, berbahaya ya. Itu dikomandokan oleh liver. Jadi liver itu seakan-akan, kalau liver yang sehat itu dia akan mengatur, kamu jangan terlalu senang, biasa aja. Kamu jangan terlalu sedih, biasa aja. Kamu jangan terlalu takut, biasa aja. Nah, itu dia yang mengomandokan. Kemudian, kalau jantung, itu dia komando daripada organ. Dia komando daripada organ secara utuh. Dalam sebuah riwayat disebutkan, idza saluhat saluhal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahyal qalb. Al-qalbu di sini adalah jantung yang berdetak secara organ,
dan jiwa yang berbolak-balik secara, liver yang berbolak-balik secara jiwa. Ya, maka liver dan jantung ini untuk kesehatan manusia tidak akan pernah bisa dipisahkan. Kemudian liver, hati, itu punya peranan yang sangat penting tentang qi. Hati itu punya peran memastikan qi setiap organ itu mengalir dengan sangat ramah dan bagus. Maka ketika livernya terganggu, tertekan, stres, dimarahi oleh orang, dibuat malu, dibuat takut, maka liver ini akan kacau dia, qi-nya, sehingga dia gagal memastikan qi limpa kamu mengarahnya ke sini, qi lambung kamu mengarahnya ke sana, itu jadi kacau semuanya. Sehingga disebutkan juga marah 5 menit saja sudah cukup membuat tubuh itu drop secara selama 5 jam. Jadi kacau sekali. Maka kita di medis ya, ini Mbak dengan oh ya baik saya kenal. Kita tahu di medis itu terkadang penyakit A penyebabnya adalah 1, 2, 3, terakhirnya faktor stres. Secara Tibun Nabawi, secara TCM, stres itu menjadi satunya satu. Jadi sebelum penyebab lainnya itu stres itu menjadi utama. Dan stres di sini adalah jiwa. Ya, sekarang saya sebutkan kepada teman-teman semua, emosi daripada organ. Liver itu punya emosi namanya marah. Marah yang bagus, tegas, itu membuat liver menjadi kuat, qi pada liver menjadi bagus sekali alurnya. Paru-paru punya emosi yang namanya sedih. Sedih yang berlebihan menyebabkan qi paru berkurang atau qi paru menjadi melemah sehingga menyebabkan penyakit-penyakit seperti asma, gangguan pola nafas, gangguan bersihan nafas dan lain sebagainya. Kemudian lambung itu punya emosi yang namanya berpikir. Berpikir yang terlalu serius menyebabkan kerusakan pada organ limpa. Kemudian ginjal itu jantung ya, gembira ya, jantung gembira. Maka orang yang terlalu gembira berlebih menyebabkan masalah pada jantung. Ginjal adalah takut emosinya, maka menakut-nakuti atau takut yang berlebihan dapat merusak organ ginjal. Dan semuanya dipengaruhi oleh liver. Oleh sebab itu secara letak pun Allah taruh liver itu di tengah. Kalau livernya bagus, maka organ atasnya bagus, organ tengahnya bagus. Tapi kalau livernya berantakan, maka organ atasnya berantakan dan organ bawahnya juga berantakan. Jadi liver ini luar biasa ya pengaruhnya kepada tubuh kita. Mudah-mudahan sedikit tambahan ini bisa memberikan informasi baru juga buat teman-teman yang lain. Demikian kira-kira Mbak ya. Izin bertanya, mohon maaf jika saat haid sakit bahkan sampai pingsan, ini masalahnya di mana? Stagnasi qi liver di sini masih masuknya. Stagnasi qi liver dan kurangnya darah pada liver. Ini biasanya yang seperti ini lidahnya pucat, kukunya juga pucat biasanya. Jadi nanti setelah haidnya selesai mulai memperbaiki pola makannya, silahkan makan buah dan sayur dan daging-dagingan gitu ya. Baik, satu lagi ya. Satu lagi pertanyaannya, masih ada 2 nih. Untuk menguatkan qi limpa dan liver konsumsinya apa? Qi limpa ya. Saya langsung sebutkan saja, saya sering menggunakan huang qi atau ginseng. Untuk liver ini ditenangkan dengan bubur talbinah. Dan cukup minum air putih, tundukkan pandangan, perlama sujud, banyak bersyukur, dan tenangkan hati. Tenangkan hati. Marah yang tegas maksudnya bagaimana? Nah, ini salah, nggak boleh diikutin. Adek, ini berbahaya buat nanti, buat kamu, jangan diikutin. Itu tegas. Contoh tegas dalam mendidik anak laki-laki dan perempuan sebagaimana panduan dalam parenting Islam, anak perempuan jangan diberikan pilihan. Nah, kamu pakai baju warna ini ya. Kalau yang laki-laki, ajak dia untuk berdiskusi, karena kepemimpinan mereka sudah ada sejak masa kecil.
Nanti ada parenting Islami, teman-teman sekalian, ini unik. Ini sudah diajarkan juga di dalam kedokteran Arab klasik. Marah itu boleh. Jadi kalau marah dipendam itu menghancurkan diri orang itu sendiri. Jadi di dalam dunia apa namanya manajemen stres itu nanti ada marah yang dilemparkan, marah yang dipendam, dan ada marah yang dirilis. Dan Islam mengajarkan kita marah yang dirilis dengan cara berwudu, ya, beristighfar. Yang marah ketika berdiri disarankan oleh Nabi untuk duduk, dari duduk untuk tidur. Kalau nggak bisa, ambil air sholat, ambil air wudhu untuk sholat. Karena marah itu teman-teman seperti batu bara yang berapi. Kita lemparkan batu bara itu, kita terbakar, orang terbakar. Tapi kalau marah kita pendam, kita yang terbakar dan kita akan mati dengan itu. Walaupun bukan mati fisik ya, tapi liver kita akan terbakar oleh itu. Sehingga nanti penyakit-penyakitnya biasanya dicek ke medis, aman-aman saja nih. Tapi dia mengalami gangguan, dan itu semuanya dari emosi yang terpendam. Dan emosi terpendam itu tidak hanya marah, sedih yang dipendam, pura-pura bahagia. Mikir, pura-pura, nggak ada pikiran kok, biasa aja. Ini berbahaya ya. Jadi manusia yang fleksibel aja. Kanker darah dalam pandangan TCM seperti apa dan bagaimana terapinya? Kanker darah ini agak panjang ya pembahasannya, teman-teman sekalian. Kanker ini panas, yang jelas dia panas. Disarankan untuk melakukan ruqyah dengan rutin. Ruqyah dengan rutin artinya kita kembali bersahabat dengan tubuh kita lagi. Kanker itu sebenarnya tubuh kita itu sudah, saya mau menghancurkan tubuh saya sendiri, saya nggak diperhatikan, gitu. Bahasanya seperti itu. Jadi di dalam dunia cancer itu ada istilah berkomunikasi dengan sel. Ini penelitian ini kalau tidak salah sedang dilakukan oleh guru kami Dr. Agus Rahmadi, semoga Allah memudahkan beliau ya, tentang berbincang dengan sel. Saya lupa nama istilahnya itu. Tapi salah satunya adalah dengan ruqyah. Jadi kita meruqyah diri kita sendiri. Dan saya sampai sekarang teman-teman sekalian punya kebiasaan yang mudah-mudahan ini bermanfaat buat yang lainnya. Makanan dan minuman itu sering saya ruqyah untuk saya minumkan untuk diri saya sendiri dan untuk keluarga. Ya, pada penelitian yang dilakukan di Jepang, minuman yang dibacakan ayat Al-Qur'an itu partikelnya itu dia nyatu dan bercahaya. Tetapi mohon maaf ya, ini penelitiannya seperti itu. Kalau didengarkan musik, maka dia akan pecah dan rusak. Musik apapun itu. Benar ya, kata para ulama kita dan Nabi kita alaihi salatu wassalam bahwa, maaf, dari para ulama ya, bahwa Al-Quran dengan musik itu tidak akan pernah bisa bersatu. Sama seperti penelitian itu yang menyebabkan dia masuk Islam. Al-Quran, air yang dibacakan Al-Quran itu benar-benar nyatu partikel-partikelnya. Tapi ketika didengarkan musik dia rusak dan terpecah. Baik, kita lanjutkan teman-teman sekalian di J atau palpasi. Mungkin saya tidak bisa membahas ini terlalu panjang. Secara umum saja. Palpasi ini adalah sentuhan, rabaan, tekanan pada permukaan. Sentuhan, rabaan, tekanan pada permukaan. Dan ini membutuhkan feeling. Ini membutuhkan feeling. Saya kasih clue teman-teman. Feeling itu rasa atau bukan? Menurut teman-teman. Coba. Feeling itu rasa atau tidak? Feeling itu rasa, Ustaz. Feeling itu rasa. Kalau teman-teman ingin melihat terumbu karang di lautan, terumbu karang itu bisa terlihat dari air yang tenang atau air yang bergelombang. Saya ulangi lagi.
Kalau kita ingin melihat ikan dan terumbu karang yang berada di berdasar air, kita bisa melihatnya dengan jelas pada air yang tenang atau air yang berhamburan. Yang berhamburan, Ustaz. Air yang Air yang tenang, Ustaz. Air air yang yang bergelombang. tenang. Baik, jenengan bisa melihat sisi-sisi terumbu karang kalau airnya bergelombang kencang nggak? Kalau yang di pedalaman ya harusnya air yang tenang. Iya. Air yang tenang. Kita kalau mau melihat sesuatu di bawah dasar lautan yang tidak terlalu dalam sih, pastinya bisa kita lihat. Itu kan kalau airnya tenang kan kita bisa melihat tuh ini terumbu karangnya bentuknya seperti ini dengan jelas kan? Atau ada yang melihat terumbu karang di saat airnya bergelombang dengan jelas? Ini filosofi loh teman-teman. Kalau karang yang di atas permukaan ya bergelombang lebih jelas. Yang ada di bawah. Iya, kalau di bawah berarti air yang tenang. Ya, air yang tenang. Baik. Sehingga feeling kita itu akan matang kalau kita menjadi orang yang tenang. Akan matang kalau kita menjadi orang yang tenang. Ya. Sehingga di sini sentuhan itu kita menyentuh, oh ini panas. Misalnya kita sentuh area tubuh bagian belakang, ini panas nih. Kita berpikirnya tidak hanya panas saja, tetapi kita berpikir apa yang ada di terumbu karang di bawah itu. Ini panas, ini organ apa letaknya, organ ini sifatnya bagaimana, dia bertetanggaan dengan siapa. Itu ya cara kita berpikirnya. Baik, sampai di sini dulu ada gambaran. Iya, insya Allah sudah. Baik, itu feeling ya, feeling. Jadi feeling itu akan kuat pada orang-orang yang berusaha menenangkan diri, maka dia akan bisa melihat apa yang orang lain tidak lihat. Dan dia nanti akan bisa melihat kedalaman lautan, meskipun airnya bergelombang. Ya, meskipun airnya bergelombang. Ya, apa yang akan kita lihat atau apa yang akan kita rasakan? Suhu panas, suhu dingin, kelembaban. Kelembaban itu biasanya tubuhnya itu terasa ada, kalau dikorek itu mungkin ada dagingnya gitu ya, mohon maaf ya. Kemudian adakah bengkak atau massa? Adakah tumor? Tumor ini adalah bengkak juga ya. Bengkak yang ada di dalam, nanti ada tumor jinak, ada tumor yang ganas, dan ada nyeri tekan. Palpasi juga dilakukan untuk mengetahui reaksi seseorang oleh tekanan. Jadi kita tekan. Semakin kuat kita tekan, semakin kita menekan, kalau seseorang merasa sakitnya semakin tinggi, maka penyakitnya ini sudah lama, antara sedang memanas atau sudah mulai mengganggu organ lainnya. Seperti itu ya. Nah, perubahan pada permukaan kulit dapat dilakukan, perabaan pada permukaan kulit dapat dilakukan untuk mengetahui apakah kulit ini kering, lembab, panas, atau dingin. Kalau kulit kering itu kan kalau kita garuk itu jadi putih-putih, itu berarti kulitnya kering. Ya. Kulit yang terasa panas dan lembab menunjukkan kondisi panas atau kelebihan unsur panas dalam tubuh. Unsur panas dalam tubuh. Ini di olahragain nih kalau ini ya, olahraga gitu ya. Kemudian kulit yang dingin dan lembab menunjukkan kondisi dingin dan kelemahan yang ini istirahat, jangan berolahraga ini. Istirahat ini boleh nih meminum herbal-herbal hangat, kemudian dihangatkan tubuhnya. Kulit telapak tangan kaki yang yang kering dan panas menunjukkan sindrom panas kronis dan kekurangan yin. Kulit kering, telapak tangan dan kaki yang kering jangan dilembabkan. Ini sinyal. Ini ada yang bertanya juga beberapa waktu silam, kulit saya kering nih, saya sudah gunakan produk pelembaban, kok nggak ini ya, gitu ya. Saya sudah gunakan kolagen juga, kok nggak bisa lembab.
ini panas. Berpikirnya seperti ini teman-teman sekalian. Pada kasus yang ini ya, kulitnya kering, telapak tangan dan kakinya kering. Kemudian kita berusaha melembabkannya, mengeluarkan uang, cari informasi, ingin segera mendapatkan kelembaban pada kulit telapak tangan dan telapak kaki. Keinginan-keinginan itu kira-kira sifatnya panas atau dingin? Panas. Panas. Padahal tubuhnya sedang panas ini. Jadi keinginan tadi secara jiwa dapat memanaskan organ dan tubuh. Sehingga dia akan tambah kronis lagi itu. Dan panas tadi, semua panas akan menguras yin. Sebagaimana matahari dapat mengeringkan baju, sebagaimana matahari dapat menguapkan air yang ada di kolam, seperti itulah ya. Itu berarti dia menguras unsur yin di dalam tubuh. Maka pengobatannya adalah kebalikannya ini. Ya udah dikasih yang yin-yin saja. Misalnya makan cincau, ya. Kemudian maaf, bukan Semangka. es. Gimana? Semangka. Semangka. Ya, kemudian melon dan sejenisnya itulah ya. Ini palpasi pada tubuh. Maka dari itu salah satu maksud kita belajar ini adalah kita bisa memahami apa yang harus kita lakukan sehingga kita tidak terpaku kepada orang atau terpaku kepada herbal. Herbal itu bagus teman-teman sekalian. Luar biasa manfaatnya kepada kita. Tetapi ingat, tubuh kita bisa memperbaiki dirinya sendiri asalkan kita berikan dia spare part-nya. Ya, kita berikan dia spare part-nya. Nah, berbicara tentang spare part, maka herbal juga termasuk spare part, tetapi dia derajatnya 2. Kalau bisa dari diri kita sendiri, maka diri kita sendiri dulu. Kalau memang harus dengan herbal, maka bismillah kita menggunakan semua spare part yang Allah telah sediakan di atas muka bumi ini. Baik. Kemudian telapak tangan. Ya. Telapak tangan. Ini bisa kita pencet-pencet juga untuk mengetahui masalah yang sedang diidap oleh pasien kita. Baik. Saya ingin bertanya kepada teman-teman semua. Telapak tangan itu kalau secara diagnosa biasa ya, artinya diagnosa yang biasa digunakan adalah oh ini sakitnya di organ ini, sakitnya di organ ini. Tapi sudah tahukah teman-teman bahwa telapak tangan itu tidak hanya organ, tetapi dia merefleksikan sesuatu yang tidak nampak pada seseorang, yang tidak terdeteksi oleh MRI, CT scan dan lain-lain. Tahukah teman-teman kenapa apa itu telapak tangan ini berhubungan dengan apa? Angin dalam tubuh. Belum. Telapak tangan berhubungan dengan sama dengan wajah ya, wajah juga berhubungan dengan sesuatu. Telapak tangan, telapak kaki juga berhubungan dengan sesuatu. Apa itu? Jiwa. Berhubungan dengan jiwa. Ya, berhubungan dengan jiwa. Makanya kenapa wanita tidak boleh dipegang yang bukan muhrim, karena nanti langsung nyetrum ke hati dia. Oh, Masya Allah. Itu karena jiwa, teman-teman sekalian. Makanya ketika nazar itu kita boleh melihat wajah dan telapak tangan. Karena dari telapak tangan pun kita sudah ketahui ini secara jiwa orangnya seperti apa, temperamen kah, gimana kah. Jadi kita sebagai laki-laki atau ini buat laki-laki ya kan, nazar itu kan laki-laki menazar ya. Kita tahu nih, oh calon istri saya seperti ini. Saya harus belajar menangani kondisi jiwa pasangan saya. Nah, yang perempuan juga sekarang begitu nih karena sudah belajar. Coba aja saya tekan. Sini. Maka sakit yang ada di sini itu karena jiwa, karena emosinya. Maka dalam sujok itu kita menggunakan yang namanya warna.
dan warna itu punya energi penyembuhan. Energi itu kelihatan apa tidak, teman-teman? Tidak. Tidak. Energi tidak kelihatan, sebagaimana jiwa juga nggak kelihatan. Maka telapak tangan, wajah, dan telapak kaki itu mengindikasikan jiwa kita. Kalau sakit di sini berarti sakitnya organ kita disebabkan oleh jiwa, oleh emosi kita ya. Sama nanti di kaki juga kan mirip-mirip seperti ini ya, posisi-posisinya ya. Baik, kemudian ini apa namanya ini di sisi telapak tangan kita. Sebentar ya. Di sisi telapak tangan kita. Ini sebenarnya merefleksikan satu tubuh juga, teman-teman sekalian. Ada kepala, ada leher, ini kepala ya. Ada leher sampai kepada di bawah di sini ada area kaki. Makanya ini sering kita pegang. Kita kalau salaman kan jempol kita ngarahnya ke situ. Jadi salaman yang diajarkan oleh Nabi adalah benar-benar salaman yang erat. Ternyata itu ada efek terapinya juga. Ya, efek terapinya. Jadi kita sama-sama menyentuhkan jiwa kita dengan jiwa sahabat kita yang menyalami kita. Makanya Nabi kita mengatakan bahwa muslim dengan muslim yang lainnya itu seperti kalbunyan, seperti satu bangunan. Kalau yang satunya sakit, maka tubuh itu akan sama-sama demam. Tada'alahu bis-sahri wal huma, kemudian menjadi demam. Laki-laki dengan wanita salamin tuh pasangannya ya. Sering-sering disalamin, dipegang erat tangannya. Yang punya anak perempuan, saya kalau gonceng anak perempuan saya, teman-teman, itu di motor saya pegang tangannya. Karena itu mengalirkan energi kita kepada anak. Ya. Belajarnya seperti itu ya, filosofi ya. Kemudian selanjutnya, palpasi pada leher. Leher itu juga memiliki informasi-informasi penting. Ya, misalnya di sini pada area otot ini ya, sakit di sini ini berhubungan dengan jantung, panasnya jantung atau energi jantung yang lemah, sakit. Nah, dipencet aja. Sekarang pun teman-teman bisa mencet nih, sakit nggak? Kalau sakit berarti ini jantungnya sedang bermasalah, kena angin biasanya. Oke. Kemudian di area jakun berhubungan dengan paru-paru. Kemarin kita menyinggung tentang haus. Haus itu kan dari paru-paru. Maka amandel dan lain-lain itu tidak jauh daripada paru-paru. Orang yang pengen nafasnya panjang, suaranya bagus, maka bersihin paru-paru. Begitu ya. Kemudian di tengah lagi di sini, ini ada perikardium atau selaput jantung. Persis di bawahnya jantung. Di bawahnya lagi nanti ada gallbladder. Di sampingnya ada liver. Dan ini mereka ini berdekatan. Paling bawah ini berhubungan dengan oral. Dengan mulut. Mulut itu nanti ada dua ya, mulut atas dan mulut bawah. Ya, mulut atas dengan mulut bawah. Di bagian belakang sedikit, di sini ada otot ya. Teman-teman pegang saja, nanti di belakangnya sedikit itu. Di sini area pembekaman itu area di sini nanti. Nah, di bagian belakang ini nanti ada otak. Makanya biasanya sakit di kepala itu dikretek di sini. Area cervical nanti dikretek. Kalau kepalanya dibawa ke sebelah kiri, maka otot sini akan tertarik. Rilis. Di sini juga berhubungan dengan kidney, berhubungan juga dengan bladder. Di sisi belakang lagi, di sisi belakang nanti ada small intestine, ada spleen. Nah ini, ada yang sering ngalamin berat di tungkuk nggak? Sejauh ini kita memahami, oh beratnya di tungkuk, kolesterol tinggi. Bisa jadi nggak kolesterolan teman-teman, tetapi ada kelembaban pada liver dan ada kelembaban pada pankreas. Bisa jadi diabetes malah nih.
Gitu. Kenapa? Karena di sini Oh, ada titik yang langsung berhubungan dengan spleen dan pankreas. Iya. Kemudian sering sakit di sini. Kalau dipegang, aduh gitu ya. Ini jangan-jangan kolesterolan lagi nih saya nih. Sebentar dulu, mungkin pencernaannya bermasalah ini. Kok usus sering halus. lapar misalnya. Ini masalah pada small intestine. Dan small intestine itu organ berpasangan dia dengan jantung. Jantung. Iya, small intestine dia berpasangan dengan jantung. Di sini lagi ada stomach, perut. Makanya bekam itu teman-teman kan bekam ada itu di sini. Apa yang diambil ini pencernaan supaya bagus. Jadi bekam itu sebenarnya tidak hanya ini titik sunnah. Banyak yang akan kita cari tahu teman-teman sekalian. Kata Allah di dalam Al-Quran, "Wa fi anfusikum afala tubsirun?" Tidakkah kalian melihat diri-diri kalian yang penuh dengan tanda-tanda kebesaran Allah? Begitulah ya. Kemudian di bawahnya lagi di sini nanti ada large intestine atau usus besar. Nah ini nih sakit di tengkuk juga. Ini bisa jadi sakit di tengkuknya karena BAB-nya nggak lancar, atau sakit di tengkuk karena BAB-nya terlalu lancar. Sakit di tengkuk karena banyak angin di area usus besar, kentut terus misalnya, sendawa terus. Ya, seperti itulah ya. Jadi ini terapinya bagaimana? Kalau saya pribadi dikerok aja sendiri gitu. Kalau sering-sering dibeginikan, biasanya pasti sakit. Biasanya pasti akan. Saya. Iya, nanti mangga silahkan teman-teman bisa melihat-lihat tadi supaya ada gambaran lebih lanjut. Informasi tambahan, kalau teman-teman yang sudah punya guratan, ada nggak yang punya guratan? Pernah lihat nggak yang lehernya bergurat-gurat itu? Anak kecil juga udah ada sekarang yang bergurat-gurat. Guratan Kayak itu teman, kalung gitu ya. Kayak iya garis-garis betul, gitu. iya Guratan betul, di iya betul. leher, Leher itu arahnya ke kelemahan limpa, diabetes ya. kelemahan organ cerna. Oh, gitu. Bukan udah masuk diabetes belum? Bisa jadi sampai sana. Kalau orang sih bilang mungkin karena gemuk, enggak, karena anak-anak juga udah banyak yang seperti itu. Kita tidak bisa pungkiri teman-teman karena isi piring kita tidak jarang lepas dari namanya pestisida dan perasa-perasa yang itulah ya. Kalau guratan merah gimana? Anak kecil. Panas, panas. Kenapa? Tapi sama. Iya sama, dia arahnya ke panas. Kalau sudah sampai belakang sini, maka itu bisa jadi genetik. Iya, masih Dan bayi. iya, sampai bayi juga bisa kita lihat ya. Iya, kalau Walaupun dari teman bayi kayak gitu, maksudnya itu kan masih bayi, langsung ke organ itu berarti genetik atau gimana? cenderung ke genetik, cenderung ke genetik. Nah sekarang para pasutri, wah ini perlu kita pelajari ya. Kita akui saja bahwa kita semua pernah makan makanan yang tadi kita sebutkan, makanan yang tidak baik itu. Selama misalnya menikah usia 25 tahun, yang pokoknya usia 20 tahun. Nah, 20 tahun makanannya seperti itu sudah menjadi DNA itu ya, dan turun ke anak. Bisa difahami teman-teman? Bisa guru. Ya, Pelan-pelan. itu apa namanya bisa kita perbaiki dengan cara kita memperbaiki pola di mana DNA orang tua kita terbentuk. Tidak jauh daripada pola makan. Itu dengan fi'il amar lah Allah mengatakan fal yang insan ila ta'ami. Manusia, lihatlah apa yang kalian makan. Ternyata isi piring kita itu bisa jadi keturunan-keturunan kita, teman-teman. Nah, kemudian yang terakhir, ini ada palpasi nadi.
palpasi nadi. Kita di kedokteran juga menggunakan palpasi ini namanya nadi yang mengalir di jempol. Nanti kita pakainya nadi jempol ya teman-teman ya. Radialis namanya jempol. Nanti ada cun kuance pada sisi kanan. Pakai ini aja yang lebih jelas kayaknya. Nah ini dia. Sisi kanan tangan kita nanti di sana mengindikasikan beberapa organ, hampir semua organ. Jadi ada yang superficial, teman-teman boleh deh sambil dicoba jari tengahnya, kelihatan nggak saya ini? Saya coba stop share dulu. Ya, teman-teman boleh seperti ini, kemudian ditaruh nadinya seperti ini, ditaruh tangannya seperti ini. Jari telunjuk namanya nadi cun, tengah namanya kuan, ini namanya cun kuan ce. Kiri kanan nanti sama. Superficial adalah ditempelkan saja. Kalau deep itu nanti agak sedikit ditekan. Apa yang kita rasakan? Tonjokannya. Sebenarnya nanti ada nadi bergelombang, ada nadi licin, ada nadi hilang timbul, ada nadi lemah, dan ada nadi kuat. Saya coba ringkas dalam dua keadaan saja, yaitu nadi lemah. Baik, saya berikan contoh. Misalnya pada sisi kanan tangan saya, tangan kita, pada nadi cun yang ada pada jari telunjuk, itu kita pencet secara superficial. Superficial itu menandakan atau mengindikasikan ada large intestine atau otot besar. Kalau kita pegang secara sentuhan saja, itu kok nadinya hilang, maka energi pada usus besar ini lemah sekali. Kalau ditekan sedikit, itu masih ada tendangan, maka organ paru-parunya masih bagus. Tetapi kalau hilang, maka paru-parunya lemah. Saya ulangi lagi sebagai contoh saja. Misalnya pada ini, yang pada ce yang ada di sisi kiri tangan, misalnya ya. Kita tekan secara superficial atau kita sentuhkan saja, itu masih ada tendangannya. Itu berarti bladder kita itu masih memiliki energi yang cukup. Bladder itu adalah saluran pipis, kandung kemih atau vesika urinaria. Kemudian kalau dipencet sedikit atau ditekan sedikit lagi, itu ada ginjal di sana. Nah, orang-orang dengan gangguan reproduksi biasanya ketika dipencet sedikit itu hilang detakan detakan nadinya. Biasanya rata-rata ginjal itu sudah lemah. Hampir semua orang ginjalnya sudah lemah. Karena kepakai terus. Tadi yang saya katakan ya, waktunya tidur kerja. Waktunya tidur udah ngantuk, dipaksakan untuk bekerja. Karena ngantuk itu adalah alamiah dari Allah untuk kita tidur. Kalau kita paksa bekerja, maka ginjal kita akan menghadirkan energi yang terlalu berlebih. Sikat ceritanya begini teman-teman. Energi itu limpa sama lambung, kemudian bersama dengan ginjal, itu menghadirkan energi untuk kita bisa beraktivitas. Ketika energi kita sudah melemah, kita menjadi